Tapi karena Allah sendiri yang mengabarkan bahwa sihir itu memang nyata di Quran, Rasulullah juga mengatakan bahwa sihir itu nyata, maka sikap kita selaku kaum mukminin adalah mempercayainya 100%. Oke, kita percaya sihir, kita ngambil pendapatnya jumhur, tapi apakah yang terjadi sekarang itu sihir? Itu masih pertanyaan. Masih pertanyaan. Maka santet dengan sihir ini hanya berbeda dari istilah pelafalan, bahasa, budaya, dan adat dari orang-orang. Namun secara mekanismenya ternyata santet masuk bagian dari sihir. Ustadz, kita di dalam usul fikih itu ada teori kias, guys. Iya kan? Iya. Kias itu harus punya ilat. Ilatnya bukan pakai ilat pendekatan bahasa. Ilat yang terjadi pada di dulu dengan sekarang sangat berbeda. sangat berbeda. Dan harusnya tidak bisa dikiaskan. Praktisi peruqyah ya. Yang itu kalau dibacakan ayat Al-Quran menjerit-jerit itu. Itu gimana menanggapi hal-hal seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa pilkada ya hari ini. Benar-benar. Banyuwangi kira-kira siapa menang? Gak tahu siapa, gak penting itu dah. Tapi ngomong-ngomong kemarin itu Bung, di IG ku itu ternyata Ferry Irwandi ngebales Bung. Balas. Cuma mantap gitu doang. Gitu doang. Iya, ayolah Bang. Kita butuh dukunganmu. Iya, Sebagai murid-muridmu yang paling cinta kepadamu gitu. Tapi kita akan tetap membahas tentang santet Bung. Iya. Kalau kemarin kita membahas tentang pendapat minoritas ya. Kita bukan menguatkan tapi memaparkan. Dan menunjukkan bahwa itu khilaf. Sekarang kita akan lebih membedah pendapat jumhur. Oke. Tentang santet itu sendiri. Tentang sihir, santet dan semacamnya lah. Kira-kira gimana menurut jumhur itu sebenarnya gimana Bung? Oke, mula-mulanya kita harus bedakan dulu istilah santet dan sihir ya. Sihir itu yang dipakai oleh orang Arab dan santet itu yang dipakai oleh orang Indonesia. Sekalipun orang Indonesia juga menggunakan kata-kata sihir ya. Nah, pertanyaan awalnya kan apakah sihir yang dipercayai oleh jumhur itu di masa lalu itu apakah benar-benar ada di masa sekarang dengan bahasa santet? Oke, kita pahami pendapat jumhur. Menurut jumhur, Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau bahasanya di kitab Al-Mawsu' al-Fiqh al-Kuwaitiyah ini, jumhur Ahlus Sunnah berpendapat itu masih dibagi dua sihir. Sihir ada yang tak punya hakikat, diyakini memang tidak punya hakikat, hanya majas saja. Dan yang kedua, sihir yang punya hakikat. Nah, sihir yang nggak punya, yang pertama sihir yang nggak punya hakikat itu atau punya hakikat tapi itu sulit lah untuk diterka oleh akal, itu yang disebut dengan khiyalun wa makhrokotun atau wa mukhriqotun wa tahwilun wa sya'wadatun. Itu adalah trik sulap dan semisalnya. Sama kayak yang kemarin berarti. Sama kayak pendapatnya Mu'tazilah. Sama kayak pendapatnya Mu'tazilah, hampir sama. Jadi itu di sini, yang bukan hakikat ya Bung ya. Enggak punya hakikat. Enggak punya hakikat. Bahkan dikatakan ihamun laisa lahu haqaiqu. Jadi itu hanya memberikan sebuah dugaan yang tak punya hakikat atau aulahu haqaiqu atau punya hakikat tapi lakin latufa ma'khuduha. Tapi sumbernya dari mana itu sulit untuk diterka. Gitu ya. Itu cuman kalau bahasanya di sini itu juga masuk dalam kategori sihir tapi hanya dalam secara lugawi, tidak secara istilahi ya. Kalau sihir yang kedua ini malau hakikatun wa wujudun wa ta'thirun fil abdani. Menurut jumhur ada kok sihir yang punya hakikat, punya perwujudan dan punya pengaruh pada badan. Itulah yang diisbat atau ditetapkan oleh jumhur secara keseluruhan ya. Bahwa memang sihir itu memang benar-benar ada. Dalilnya yang seperti Ustadz Faizar paparkan sebenarnya. Seperti sababun nuzul dari Qul a'udzu birabbil falak, surat Al-Falak dan surat An-Nas, yakni Nabi pernah disihir. Kemudian ceritanya Nabi Sulaiman kan jelas di sana ada kata-kata setan mengajari sihir kan gitu, atau orang manusia belajar sihir fayata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ila akhirih. Nah, itu semuanya dalil-dalil tentang sihir.
Tapi ya tetap di dalam keyakinannya jumhur ulama tidak boleh meyakini bahwa sihirlah yang memberikan pengaruh. Akan tapi yang memberikan pengaruh itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap qadarnya Allah ya Tetap berarti ya. qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu di dalam madhab jumhur diposisikan seperti makan menunjukkan kenyang. Seperti minum menunjukkan puas kayak gitulah. Menghilangkan dahaga. Sama kayak gitu. Sebagaimana dalam kitab tafsir ayat ahkam Muhammad Ali As-Sobuni di sana dikatakan ketika mentarjih itu ya kayak. Ketika mentarjih pendapat yang yang dikatakan jumhur itu adalah pendapat yang lebih kuat dalilnya. Tapi yang memberikan pengaruh itu bukan dia. Yang memberikan pengaruh atharuhu wa dhararuhu la yasilu ila syakhsi illa biidnillah. Harus ada izin Allah. Jadi jelas ya. Dia ditempatkan sebagai sababun minas sababil ad-dhahirati. Ditempatkan sebagai sebab, termasuk salah satu sebab-sebab ya seperti makan, seperti minum, seperti ngantuk itu menyebabkan ingin tidur dan semisalnya. Diposisikan seperti itu. Tapi berarti talazum, Bung. Apakah mungkin ketika orang, kalau ikut pendapat ini ya, apakah mungkin kalau orang menyihir orang lain itu pasti kena gitu loh. Maksudnya kalau makan kan, kalau orang makan tidak mungkin tidak kenyang, Bung. Hampir dibahasakan kayak gitu loh. Apakah sihir itu juga kayak gitu gitu? Ya kalau dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kan talazumnya itu bukan talazuman aklian tapi talazuman adian kayak kemarin itu yang pernah saya bahas dalam kitab Tuhfatul Murid yang disebut mukmin yang selamat ketika meyakini sebab-sebab yang zahirah atau makan tadi, minum, kemudian tidur dan misalnya itu tak boleh dipahami bahwa antara sebab dan musababnya itu mempunyai korelasi yang pasti. Sehingga nggak bisa takhalluf, nggak bisa jadi kan. Ada sebab tapi musababnya nggak ada. Kayak di dalam ceritanya Nabi Ibrahim dibakar, ya kan? Tapi kan nggak panas. Nah ya, itu kan berarti ada dua hal yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Yang masih yang menyambungkan keduanya ini masih kemungkinan. Jadi ketika ada orang menyihir mungkin akan tersihir, mungkin tidak gitu. Karena talazumnya bukan talazum logika, tapi talazumnya korelasinya kebiasaan, adian. Ya kalau orang disihir biasanya kena gitu kan. Tapi tak menutup kemungkinan biasanya tidak kena. Tapi tentang adanya sihir itu Bung seperti ruqyah yang di mana Ustadz Faizan memang praktisi peruqyah ya. Yang itu kalau dibacakan ayat Al-Quran menjerit-jerit itu. Itu gimana menanggapi hal-hal seperti itu? Gini ya Bung ya. Jadi banyak orang yang menggiring pendapat jumhur ini untuk menakut-nakuti orang, untuk memproklamirkan dirinya orang yang bisa mengendalikan sihir, mengendalikan jin, bisa mengeluarkan jin dengan hanya berpatokan pada pendapat jumhur ini. Bagiku ada miskonsep dari memahami pendapat jumhur. Gimana? Jadi coba jangan di stop pemahamannya bahwa menurut jumhur itu sihir memang ada dan itu dari Allah. Atau yang biidnillah dengan sebab izin Allah. Jangan dipahami sampai sana. Jumhur itu walaupun membahas bahwa sihir itu memang benar-benar ada, tapi jumhur tidak mencukupkan di sana. Buktinya jumhur meneruskan mempelajarinya itu haram, ya kan? Bahkan ternilai kufur menurut jumhur ulama ini. Bahkan gimana kalau mengamalkan? Itu diklaim ijma menurut Imam An-Nawawi itu haram. Berarti memang sihir itu memang menurut pendapat jumhur itu ada. Namun jangan didekati gitu ya. Benar. Itu kan seakan-akan dari pembahasan ulama tentang sihir itu walaupun benar-benar percaya ada tapi jangan didekati. Buktinya haram dan kufur. Baik itu mengamalkan tanpa mempelajari atau mempelajari tanpa mengamalkan atau ya dengan kita mendatangi gitu kan ada hadis Nabi
barang siapa man atakahinan aw arrofan faqad kafaro dan semisalnya gitu. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang-orang yang bisa menerka-nerka suatu yang gaib itu akan kafir kan kayak gitu. Itu kan berarti kan Islam mengajarkan untuk menjauhi perdukunan. Dan berarti dari sana dapat dipahami bahwa kemungkinan besarnya, bukan kemungkinan tapi nuansa Islam yang ada itu ketika kamu sakit jangan datang kepada praktisi yang menerka-nerka. Tapi ke dokter lah. Atau tradisional tapi tradisional yang bagus gitu. Kayak Ustadz Faizar. Dia kan bisa tahu. Kayaknya ada ciri-ciri. Oh ini lambungnya tidak sehat ciri-cirinya. Itu kan berarti hal-hal yang kayak gitu yang memang harusnya didekati gitu. Benar. Bukan hal-hal yang goib. Ya. Bukan hal-hal yang gaib. Bahkan saya bisa membuktikan dari pendapat jumhur ini sebenarnya mengarahkan pada akhirnya untuk orang belajar untuk bisa pengobatan tradisional. Bukan hanya mencukupkan kepada doa-doa dalam Al-Quran. Banyak sekali itu. Oke, misalnya ya. Pertama. Dalam kitab Muhammad Ali As-Sobuni, tafsir ayat ahkam, di sana dikatakan ketika kemarin Mu'tazilah mengatakan bahwa kalau misalnya kita mengatakan sihir itu ada, nanti malah akan terjadi kabur nih antara mukjizatnya Rasul dengan sihir. Benar, karena sama-sama hal-hal yang di luar nalar, nalar kayak gitu. Tapi gimana jawabannya jumhur? Menurut jumhur perbedaannya jelas. Kalau mukjizatnya para nabi itu pasti sesuai hakikatnya. Bahasanya dohirnya wa dohiruha kabatiniha. Dohirnya apa yang tampak oleh kita itu sebenarnya apa yang tidak tampak di depan kita sama gitu. Artinya benar-benar misalnya bisa menghidupkan orang mati ya benar-benar itu bisa menghidupkan orang mati. Itu namanya mukjizat. Kalau kamu berpikir soal mukjizat sedikit saja kamu pasti bisa mengetahui bahwa itu memang benar-benar dari Allah yang diberi kekuatan kepada para nabi. Tidak ada kemungkinan yang lain. Tapi kalau sihir itu fadhahiruhu ghairu batinihi. Yang tampak itu tidak seperti apa yang tidak tampak. Beda. Dan ini persis sama perkataannya Om Deddy ya, di podcastnya Ferry itu. Yu'rafu dzalika bi ta'ammuli wal bahthi. Sebenarnya sihir itu kalau kamu mau berpikir saja gitu kan. Kalau kamu mau berpikir sejenak tidak langsung percaya bisa loh diketahui itu bagaimana triknya. Kayak gitu. Ya memang ilmu-ilmu yang katanya goib itu ternyata dibuktikan oleh Om Deddy dengan mentalisnya bisa membengkokkan sendok. Ini bukan hal gaib. Iya. Tapi ini benar-benar sains gitu loh. Bahkan di sini ya bahasanya Muhammad Ali As-Sobuni ketika membahas tentang perbedaan mukjizat dan sihir, ya. Oke, Al-Quran memang diakui. Walihada asbat Al-Quranul Karimu. Oke, memang Al-Quran itu memang menetapkan bahwa penyihir-penyihir itu bisa membuat takut manusia dan waja'u bisihrin adim. Bahasanya Al-Quran. Mereka datang membawa sihir yang sangat luar biasa. Tapi jangan dilupakan ma'a itsbatihi, Al-Quran juga mengitsbat bahwa apa yang dibawa sihir itu, apa yang dibawa oleh mereka, maja'ubihi inna makana antoriki tamwihi wa takhil. Itu hanya dalam rangka untuk menipu manusia. Jadi jangan hanya digoreng bahwa sihir itu ada. Jangan hanya digoreng bahwa sihir itu ada. Tapi jangan lupa bahwa di ayat itu juga Allah mengatakan bahwa mereka sebenarnya antoriki takhil wa tamwih. Mereka hanya mau menipu. Sama kayak kemarin penjelasan trik dari Mu'tazilah itu yang diisi air semacam zat kimia dan semisalnya itu. Dan juga aku pernah Bung, sama teman-teman, kamu ikut atau enggak, pokoknya dulu di pesantren kita itu ada ru'ya masal. Jadi dari situ aku belajar muntahkan gitu. Kita dibacakan doa-doa, kemudian disuruh muntahkan. Kemudian ada satu orang nih dari temanku, Fauzan namanya. Dia pura-pura muntah Bung. Iya. Pura-pura. Pokoknya pura-pura lah. Kemudian sama si praktisinya nih, dikira dia kerasukan gitu. Kan Maya. Dia ketika selesai, dia cerita. Aku padahal tadi bohongan ya. Kan Maya itu. Tapi mau tidak mau dari rentetan
ru'ya tadi yang aku ikuti itu, kita benar-benar dipaksa untuk mengakui bahwa kalian itu bermasalah gitu. Jadi kalaupun kita disuruh muntah, kalau orang berkali-kali disuruh muntah, lama-lama juga mungkin akan muntah. Secara psikologi kayak gitu. Apalagi tadi dibohongnya. Jadi kita mau tidak mau itu ketika ke hal-hal yang seperti itu. Pertama ya, misalnya pertama ada orang mau ke dukun. Di otaknya pasti dia pertama pasti mempercayai dukun. Itu akan semakin digoreng tuh. Dengan adanya dupa lah, boneka voodoo, kemudian suasana yang seram. Itu akan membuat otaknya semakin percaya bahwa oh ini ada. Iya. Gitu. Iya. Dan Bung, kembali lagi ya, bahwa saya lanjutkan tadi, tidak bisa kita pakai perkataan jumhur untuk menisbatkan apa yang terjadi sekarang itu memang benar-benar sihir. Di ulama masa dahulu saja, ini dikutip lagi oleh Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsirnya ketika mentarjih pendapat jumhur bahwa memang sihir itu ada. Beliau mendatangkan perkataannya Abu Hayyan. Abu Hayyan di sana mengatakan begini, hakikatnya sihir, definisi tentang sihir itu memang diperselisihkan oleh ulama. Di sini sampai diterangkan ada 7 definisi Tentang sihir. tentang sihir. Dan itu dari macam-macam definisi itu bisa masuk ke bagian macam-macamnya sihir kayak kemarin itu. Bahwa ada yang pakai trik, ada yang minta bantuan setan, ada yang minta bantuan jin dan semisalnya. Di akhirnya beliau mengatakan seperti ini, ada yang pakai azimat-azimat ya. Di akhirnya beliau mengatakan gini, amma fi zamanina al-ana. Perhatikan ini jumhur ini. Apa yang terjadi di zaman sekarang? Fakullama waqafna alaihi fil kutubi. Ketika kita mengetahui tulisan-tulisan itu di dalam kitab-kitab, artinya semacam azimat-azimat yang ditulis-tulis itu fahuwa kidbun waftira'un. Itu adalah bohong dan membuat-buat itu. Itu dari pendapat jumhur sendiri atau anu? Pendapat jumhur. Oh bahkan pendapat jumhur ya? Jumhur. Jadi jangan dipotong-potong gitu pendapat jumhur. Sekalipun pendapat jumhur, berarti sekalipun pendapat jumhur mengakui bahwa sihir itu ada. Tapi wa amma fi zamanina. Apa yang di bukan zaman tidak ada sekarang. mungkin ya, bahasanya mungkin banyak bohongnya. Nah, gitu. itu banyak bohongnya. La yatarattabu alaihi syai'un, tidak berpengaruh apapun, dan wala yasihu minhu syai'un albattata, tak sah sama sekalipun. Wa kadzalikal azaimu wa darbul mindili wan nasu yusaddiquna bihadhil asya'i wa yusguna ila samaiha. Demikian juga azimat-azimat yang terjadi sekarang. Kemudian di sini contohnya membuat pakai sapu tangan dan semisalnya. Manusia itu banyak percaya dan memperhatikan itu, mendengarkan itu, menyimak itu dengan benar-benar. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang kidbun waftira'un, bohong dan buat-buat saja itu. Nah, kayak gitu, itu pendapat jumhur. Apalagi kalau seandainya dia kolaborasi dengan psikologi ya. Bagaimana bahkan di dalam ilmu psikologi itu ada misalnya di banyak percobaan itu 2 tangan, 1 tangan palsu, 1 tangannya asli gitu. Sampai disugesti sampai yang palsu ini jadi asli. Oh iya, benar. Jadi ketika dipegang ada rasanya. Jadi secara psikologi itu memang mudah untuk dimanipulasi, Bung. Bahkan ayat-ayat sihir itu walaupun kita mempercayai sihir, tapi hikmahnya itu bukan lantas menarik kepercayaan itu untuk pas apa yang terjadi di luar nalar pada saat ini kemudian langsung dihukumi seperti dulu sama gitu. seperti ini sihir. sihir ini. Itu jauh dari hikmah pensyariatan sihir itu sendiri. Gimana? Allah menceritakan adanya sihir dengan ayatnya Sulaiman. Atau dengan ayatnya Nabi Musa, penyihir-penyihirnya pada waktu itu hikmatut tasyriknya adalah Allah itu memotivasi kita untuk akidah kita itu agar selamat, agar kita jauh kepada praktik-praktik itu. Bahasanya di sini la yatawajjahu li ghairihi fi du'ain. Kalau doa jangan kepada selain Allah, bersandarnya harus ke Allah. Itu yang pertama, itu ajarannya. Yang kedua, wala yukirru li siwahu bi ayyi ta'thirin. Jangan sampai percaya bahwa sihir itu punya pengaruh apapun. Yang punya pengaruh adalah Allah. Au tahakkumin fi qanunin min qawanini tabi'ati allati khalaqallahu ta'ala wa sayyaraha bi ilmihi wa qudratihi wa iradatihi. Jangan sampai kita mempercayai yang punya pengaruh, yang punya membuat hal itu terjadi secara tabiat itu sihir. Bukan. Kita diajarkan dengan adanya
cerita Allah dalam Al-Quran atau hadis, itu kita diajarkan untuk, itu yang ngasih pengaruh itu Allah. Bayangkan, jangan maksudnya cerita itu jangan sampai dipelintir untuk orang. Memahami bahwa sihir itu berdampak kayak gini. Sehingga dan kamu itu ada. berobatnya sama saya ini, saya bisa mengendalikan sihir, saya bisa mengeluarkan Bukan sihir. itu malah ya hikmah. Malah tapi hikmahnya bahwa hindari itu. Lebih logis ya. Karena ajaran tentang kelogisan itu lebih banyak kayaknya daripada ajaran tentang sihir. Apa yang kamu sampaikan tadi Abungnya? Ini di sini gimana kalau ada orang datang tiba-tiba mengaku dirinya bisa mengendalikan jin dan semisalnya. Di sini ada bahasa hikmah tuh. Indigo, bahasanya indigo itu. Atau ya tukang ruqyah lah. Tadi kan bisa ditipu kan. Fa in za'ama insanun annahu ya'lamul ghaiba bittisali ila akhirih. Kalau ada orang yang menduga dirinya itu mengetahui hal-hal yang gaib dengan dia bisa melogikakannya dengan dengan cara ilmu perbintangan misalnya. Atau yang kedua dengan cara dia itu memang sudah menekuni ilmu ini sehingga menghormati bintang-bintang itu sampai tidak percaya Allah. Atau misalnya dia bisa bilang saya ini bisa ittisal dengan jin. Melihat, berkomunikasi dengan jin, dengan setan. Pokoknya bisa melakukan itu semua. Kalau dia ada orang yang seperti itu, maka sebenarnya yakunu bidzalika qad khalafa syar'atallahi allati awdahaha fi kitabihi. Maka sebenarnya dia menyalahi apa yang disyariatkan oleh Tuhan di dalam Al-Qur'an dan lewat hadisnya. Dia wa tajawazal hududa allati budiat lahu. Dia melewati batas sebenarnya. Berarti pensyariatan sihir itu jangan hanya dititikkan bahwa sihir itu ada. Tapi bahwa dengan adanya sihir itu Allah ingin kita jangan ke sini nih. Iya. Jangan ke sini nih. Dikasih tahu nih yang buruk nih, kamu jangan ke sini, bukan malah ke sana gitu kan. Itu yang aneh itu kan berarti. Aneh. Juga di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, di sini disebutkan ya dekat-dekat ke pembahasan tentang ruqyah ya. Jadi awal mulanya apa bedanya ruqyah sama sihir? Imam Al-Qarafi mengatakan kalau misalnya untuk mencari manfaat berarti itu namanya ruqyah. Kalau untuk mencapai mudarat berarti namanya sihir. Bedanya hanya di sana, bayangkan. Padahal sama-sama gaib. Memang di dalam pembahasan ulama tentunya tentang pembahasannya yang jumhur yang percaya tentang sihir itu ada pembahasan tentang gimana sih caranya orang yang tersihir itu terlepas dari sihir. Itu ada dua cara. Yang berarti di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada caranya nih kalau misalnya memang kamu jangan dekati sihir. Tapi kalau kamu kena sihir ini caranya. Ini caranya. Gimana Bung? Yang pertama, ayyuhalla birruqa al-mubahati wa ta'awudi bil al-masyru'i. Jadi pakai cara ruqyah, dilepaskan pakai cara ruqyah yang diperbolehkan pakai cara ta'awud. Ngomong a'udzubillah yang disyariatkan seperti misalnya pakai Al-Fatihah kan memang ada hadis yang pakai Al-Fatihah, pakai al-muawwadatain sama seperti Nabi pakai surat Al-Falaq An-Nas wal isti'adati al-ma'thurati anin Nabi dan pakai isti'adah pakai minta tolong tawassul ya mungkin tawassul ayat-ayat yang pernah dipakai Nabi untuk menyembuhkan lah. Begitu kan praktisi ruqyah itu ada, bahkan ada bukunya. Iya. Ini pernah diajarkan ayat ruqyah. Ayat syifa. ada kadang ayat bertambah. Ada ayat ruqyah. Ada ayat ruqyah. Ya, gitu. Silakan kalian share ya. Ya beneran itu ada ayat ruqyah itu. Itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalnya melepaskan sihir dengan sihir? Dengan cara sihir juga, bukan pakai cara ruqyah. Bukan pakai cara-cara ayat-ayat itu. Kan saya tadi bilang kalau pakai ayat itu termasuk bagian dari doa. Apa salahnya sih orang mendoakan orang lain? Tidak ada salahnya. Ada. Gimana kalau pakai cara sihir juga? Gak pakai cara doa. Nah itu ada dua pendapat lah ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Yang mengatakan haram ada cerita nih di sini. Gimana? Cerita ini diriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin bahwa dia itu pernah ditanya tentang perempuan yang diganggu oleh penyihir. Bahasanya di sini tuh su'ila animra'atin yu'adzibuhas saharatu. Ada seorang perempuan yang diadab, yang disiksa oleh para penyihir. Kemudian gimana solusinya itu? Ditanya kepada Muhammad ibnu Sirin. Kemudian ada satu laki-laki yang menjawab begini, Bung.
Akhudtu khattan 'alaiha wa aghrizu sikkina inda majma'il khatti wa aqra'ul Qur'ana. Saya akan menulis semacam jampe-jampe di atas si perempuan itu. Bahasanya di sini gitu ya. Dan saya akan menusukkan asikin pisau di tempat tulisan itu tadi dibuat. Oh, kayak vudu lah. Kayak semacam itulah. Tapi wa aqra'ul Qur'ana, dan saya akan membaca Al-Qur'an. Gimana katanya jawabannya Muhammad Ibnu Sirin? Ma'alamu bi qiraatil Qur'ani ba'san. Kalau baca Al-Qur'annya sih ya enggak apa-apa saya. Menurut saya itu enggak apa-apa. Tapi wala adri mal khattu wasikinu. Tapi saya enggak tahu ya apa fungsinya tulisan ini sama pisaunya gitu. Enggak tahu fungsinya. Jadi walaupun ulama-ulama jumhur yang mengatakan sihir itu ada, tapi masih problem loh dengan praktek sihir itu. Berarti kan juga enggak jelas ya Bung. Bahkan di sini kan yang ada dengan doa-doa, yang kedua dengan sihir. Yang dengan sihir itu problem, yang dengan doa-doa itu tidak apa-apa. Tapi apakah ruqyah yang sekarang itu termasuk doa-doa yang sama seperti yang diajarkan dulu? Itu kan kita tidak tahu. Atau memang sudah ada pembahasannya sih itu sebenarnya. Sudah ada pembahasannya di praktisi ruqyah, bahkan ada bukunya. Dosen kita juga pernah menjelaskan itu kan. Mau jadi praktisi ruqyah, tidak jadi ternyata. Jadi ada yang lucu, aku ingat pada ini Romzi kalau ini. Jadi ada salah satu dosen kita itu mau belajar ruqyah gitu. Dia akan mencoba untuk bahasa ilmiahnya mensugesti lah. Mensugesti si Romzi ini. Ayo coba kamu tidur, dibacakanlah ayat-ayat ruqyah. Kemudian sama si Romzi ini ditanya sama si ustadznya. Gimana sih? Ada kerasa-kerasa. Romzi ini, iya Tat, saya merasa lebih adem Tat, lebih enak lah pokoknya. Awalnya panas jadi enak Tat. Ketika di kamar nih, ketika sudah balik, ngumpul sama kita ditanya, beneran sih? Enggak. Tadi kenapa lebih adem karena kipas dihidupin. Ya itu banyak lah praktek-praktek yang seperti Tapi yang pasti doa itu kan baik ya Bung. Doa itu baik. Doa itu baik. Jadi saya tidak mau menyalahkan ruqyah. Ruqyah itu saya masukkan sebagai doa. Sama aja kayak kita minta doa kepada orang tua, apa sih bedanya? Cuman dia dikhususkan dengan kata-kata ruqyah karena sudah jadi tradisi dan adat semisalnya kayak gitulah. Dan ayat-ayat sifat. Maka tendensi saya melihat hal-hal ruqyah itu yaitu min babid doa, termasuk bab doa, min babid tawassul, termasuk tawassul. Dan juga, itu diajarkan memang di dalam Islam ya. Yang saya anehkan juga begini. Oke, kita percaya sihir, kita ngambil pendapatnya jumhur, tapi apakah yang terjadi sekarang itu sihir? Itu masih pertanyaan. Masih pertanyaan. Pendekatannya Ustadz Faizar itu pakai pendekatan lugawi ya. Pakai pendekatan bahasa. Bahasa itu secara bahasa sihir itu apa? Jadi sihir itu pokoknya yang perbuatan yang meminta bantuan setan untuk melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin terjadi atau yang kita inginkan. Gitu kan. Kemudian santet disamakan dari sisi itu. Jadi alhasil katanya santet itu adalah sihir. Sihir itu hanya beda bahasa saja. Sama kayak jin manusia itu beda gitu. Bahasa di Indonesia itu bukan pertama kali menyebut jin itu bukan jin. Ada istilah lain. Ustadz, kita di dalam usul fikih itu ada teori kias guys. Iya kan? Iya. Kias itu harus punya ilat. Ilatnya bukan pakai ilat pendekatan bahasa. Coba perhatikan, Nabi pernah disihir atau cerita-cerita tentang sihir. Nabi itu disihirnya bukan keluar paku. Iya. Iya kan? Bukan bukan sampai perutnya itu membesar, membengkak, ada sayatan-sayatan gitu. Udah ada, Nabi itu udah gitu. Nabi itu sakit biasa loh. Cuman merasa yang kalau dilihat di dalam kitab-kitab ulama yang percaya tentang sihir, itu cuman Nabi merasa ada kekangan di sana. In halat ugdatun. Iya kan? Ketika Nabi baca satu ayat maka lilitan itu terlepas. Kan kayak gitu dari tubuh Nabi, dan Nabi merasa ringan dari setiap baca satu ayat itu. Nah itu udah ada yang menunjukkan apa yang terjadi praktek santet sekarang ini, keluar paku, keluar beling, keluar rambut. Ilat yang terjadi di dulu dengan sekarang sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan harusnya tidak bisa dikiaskan kan? Harusnya tidak bisa dikiaskan. Dan coba kalau dalam teorinya ulama kan
ada yang dikatakan muwafaqatul waqi'. Kan kayak gitu. Ada sesuatu yang Realita. diturunkan hanya untuk menjelaskan realita pada waktu itu saja, tidak hanya maksud yang lain-lain. Artinya tidak bisa dikiaskan. Tidak ta'adian ya. Itu tidak menular kepada yang tidak lain. menular gitu. kepada yang lain. Bahkan dari cerita Nabi pun kita bisa ambil hikmahnya bahwa Nabi ya sudahlah saya aja yang disihir gitu. Kamu jangan kan kayak gitu. Dan itu berapa kali sih Bung? Cerita Iya, tentang Nabi disihir itu berapa benar-benar. kali? Gitu Sedikit loh. sekali. Sedikit sekali. Itu lagi sedikit sekali dan Nabi ingin bisa diambil hikmahnya loh. Nabi dengan diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas itu sebenarnya membuktikan bahwa sudah di masa sekarang aja selesai dah sihir. Gitu kan? Dengan diturunkannya An-Nas dan Al-Falaq sudah cukup di sana dah. Nggak usah dipraktekkan lagi sudah Makanya cukup. jadi penutup ya. Jadi Mungkin kayak penutup, gitu ya. Kayak gitu. Jadi pelajarannya kawan yang paling penting bahwa sihir ada atau tidak itu terserah. Yang paling penting adalah bagaimana logika tetap dijunjung nomor 1 gitu Come loh. on. Jadi kulaan isi otak itu tetap penting untuk kalian dengarkan gitu loh. Iya. Agar ada isinya, bukan malah mempercayai hal-hal yang mistis yang tidak jelas kayak gitu ya Bu ya. Nah, kalau rekomendasi saya kepada para penyihir atau dukun-dukun palsu, kalian kalau tetap kayak gitu, lama-kelamaan terbongkar. Dari sekarang sudah kemarin Bung Marcel gitu kan, Banyak ya. Om Deddy, kalian bisa terbang pun, bisa berjalan di atas air pun itu bisa dijelaskan sama Om Deddy itu. Ya mungkin rasa-rasanya makin kesini mungkin Indonesia Emas akan tercapai mungkin ya Bung ya. Kita berkontribusi kepada satu orang aja, gak apa-apa lah. Dan itu tadi rekomendasi kepada saya kepada orang-orang yang menggunakan praktik-praktik gaib dengan pendekatan setan. Sekarang rekomendasi saya kepada orang-orang yang menggunakan praktik-praktik itu dengan berbasis agama. Ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Ya perlu dikasih rekomendasi juga. Iya. Gimana rekomendasi? Jangan sampai, oke, saya perbolehkan itu karena memang ulama memperbolehkan itu. Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Tapi tolong jangan jadikan cerita-cerita sihir ini sebagai sesuatu yang menjustifikasi diri untuk sebagai orang yang bisa atau orang berobat kepada kamu. Please. Didramatisir ya. Jangan didramatisir, jangan dibuat pembuktian bahwa yang sekarang terjadi itu adalah sihir, itu hal yang beda. Jangan sampai kayak gitu. Kemudian karena teknologi ini semakin canggih, banyak Om Deddy semakin ke depan ini banyak orang-orang yang semacam Om Deddy ini pasti banyak orang-orang cerdas. Tolong belajar pengobatan tradisional lah minimal. Ustadz Faizal itu kan bisa pengobatan tradisional. Iya. Minimal belajar itu, jangan mencukupkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kayak gitu. Mungkin itu ya Bung ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.